kata lain ya, Abu Musa Al-Khurasani yang sebagai tokoh propagandis ini melakukan sebuah propaganda yang akhirnya pada masa Abil Abbas As-Sofia itu berhasil untuk mendirikan dinasti Abbasiyah waktu itu. Itu faktor yang paling utama ya. Kemudian banyak juga kelompok-kelompok yang lain yang merasa tidak mendapatkan keadilan pada masa dinasti Umayyah ya, seperti orang-orang Syiah ya, yang akhirnya bergabung pada Abu Musa Al-Khurasani, dan juga orang-orang yang selain Arab ya, yang pada waktu itu merasa tidak mendapatkan keadilan pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Umayyah, sehingga bergabung pada kelompok Abu Musa Al-Khurasani untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. Dan pada masa dinasti Abbasiyah itu ya, setelah runtuhnya dinasti Umayyah itu banyak mengalami kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah di Baghdad atau di Mesir ya, di Baghdad ya, di Baghdad atau di Irak. Kejayaan-kejayaan itu dimulai dari banyaknya ilmuwan-ilmuwan Islam ya, ilmuwan-ilmuwan Muslim, dan bahkan akhirnya muncul yaitu para ulama Islam ya. Di antaranya adalah ilmuwan-ilmuwan Muslim ya, yaitu banyak kita jumpai, yaitu seperti tokoh yang menemukan ilmu-ilmuwan eksat seperti matematika, fisika, kimia, kemudian kedokteran, filsafat, dan bahkan berkaitan masalah astronomi ya, seperti Al-Khwarizmi ya, dan lain sebagainya, yang pada saat waktu itu ya, ada 3 kekhalifahan, masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang banyak berjasa ya, yang diantaranya adalah Al-Ma'mun, kemudian ada masa yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, di Al-Ma'mun, Harun Ar-Rasyid ya, itu adalah kemudian Al-Mansur ya, waktu itu yang terutama terkenal khalifah yang berjasa pada masa dinasti Abbasiyah itu ya. Sehingga banyak ilmuwan dikembangkan pada masa itu ya. Dengan cara itu mereka banyak menerjemahkan buku-buku, kitab-kitab yang berasal dari Persia ya, berkaitan masalah Persia itu yang berkaitan dengan masalah filsafat ya, seperti dari Yunani ya, buku-buku Plato, Socrates, dan Aristoteles ya, yang banyak mempelajari tentang ilmu filsafat, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Al-Ma'mun ya, Al-Mansur, dan didirikan sebuah lembaga semacam perpustakaan yang namanya itu disebut dengan Baitul Hikmah ya, Baitul Hikmah, yang mana di situ terdapat perpustakaan yang sampai sekarang tercatat perpustakaan terbesar di dunia ya. Kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, strategi politik dan militer, mereka banyak menerjemahkan buku-buku yang berasal dari Roma ya, dari Romawi ya, dari Kekaisaran Bizantium, kerajaan Kristen ya, itu banyak diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mansur, dan pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid ya. Kemudian ilmu-ilmu berkaitan dengan kedokteran itu banyak yang berasal dari India ya, berasal dari India, Asia, itu diterjemahkan dalam bahasa Arab pada masa itu ya. Sehingga banyak ulama atau ilmuwan Muslim yang pada saat itu banyak berjasa pada peradaban dan perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ya, yang mana berdiri hingga sekitar 5,5 abad atau sekitar 520 tahun ya, hampir 5,5 abad ya,
dari tahun 620 hingga sampai 1250 ya. Itu dinasti Abbasiyah berkuasa di Baghdad, di Mesir, di Baghdad atau di Irak ya. Nah, mungkin kemudian selanjutnya itu yang juga tokoh Islam ya, tokoh Muslim yang berjasa dalam berkaitan masalah mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam ya, sehingga lahir di sana seperti para imam madhab ya. Kemudian ada ahli tafsir, kemudian ahli hadis ya, dikukuhkan pada masa itu ya. Kemudian selain fikih, hadis, ilmu tafsir itu banyak lagi ya yang berhasil membuat kemajuan ya, sehingga mencetak yang namanya kader-kader ulama Islam pada masa itu yang sangat berkualitas ya, seperti Ibnu Katsir yang mereka adalah pakar dalam tafsir ya. Kemudian ilmu hadis ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, itu pada masanya itu ya, dalam bidang ilmu hadis ya. Kemudian dalam ilmu fikih hingga muncul yang namanya madhab 4 itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Maliki, dan Imam Hanafi ya. Itu pada masa dinasti Abbasiyah, sehingga peninggalan mereka itu bisa kita rasakan sampai sekarang ya, bagi umat Islam ya. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.